Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1 UTS Presentasi Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Program Studi Arsitektur Universitas Negeri Makassar. Nama Alivia Ramadhani, NIM 210211502049, Kelas Arsitektur A. Agenda kali ini yaitu mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan dan mendalami seberapa besar pemahaman yang didapat dari modul yang tertera pada aplikasi pembelajaran. Biodata mahasiswi. Hai, nama saya Alivia Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Target saya dalam mempresentasikan tugas adalah semoga ke depannya presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi saya tentunya dan juga orang lain. Berbagai sambungan kayu. 1 yaitu sambungan bibir lurus. Sambungan bibir lurus ini merupakan jenis yang sederhana dengan tingkat kekuatan sambungan yang lemah. Kalian bisa melakukan penyambungan ini dengan menggunakan bantuan paku atau baut untuk memperkuat sambungan. Tipe sambungan kayu takikan lurus. Tipe ini biasa digunakan untuk balok kayu dengan arah yang memanjang, seperti contoh pada gambar di samping ini. Bibir miring. Tak jauh berbeda dengan sambungan jenis bibir miring lainnya, sambungan kayu miring ini digunakan apabila terdapat gaya tarik yang bekerja pada batang kayu. Letak bibir pemikul sambungan jenis ini harus dekat dengan kaki kuda-kuda. Jenis sambungan selanjutnya ini bisa dipakai untuk material dengan gaya tarik yang timbul untuk batang balok, serta semua permukaan batang tertahan. Kalian juga bisa menambahkan baut atau paku untuk memperkuat sambungannya, seperti pada contoh di atas ini. Adapun tipe-tipe sambungan yaitu 1 sambungan menyudut. Sambungan kayu menyudut adalah sambungan kayu yang dibuat untuk menghubungkan kayu dengan kemiringan 90 derajat atau derajat lainnya. Pada umumnya, sambungan kayu menyudut ditemukan pada pondasi rumah, terutama rumah panggung atau rumah kayu. Selain itu, juga sambungan kayu menyudut juga ada pada mebel seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Ada banyak sambungan kayu menyudut. Selanjutnya itu sambungan melebar. Untuk papan-papan yang akan dipergunakan sebagai lantai atau dinding maupun dinding kayu dapat rapat dan kelihatan bersih. Akan tetapi sebelum membuat sambungan hendaknya perlu diperhatikan dahulu sisi mana yang akan disambung. Adapun teknik penyambungannya bermacam-macam, ada dengan perekat, paku, alur, dan lidah. Dengan profil paku sambungan akan lebih rapat walaupun terjadi susut pada papan tersebut. Bila dengan sambungan bentuk lain khawatir ada penyusutan sehingga dinding akan kelihatan jelek, maka dibuat lat atau profil untuk mengelabui. Di samping itu untuk faktor keindahan dan juga dalam pemasangannya. Selanjutnya yaitu sambungan memanjang. Sambungan ini biasa digunakan untuk menyambungkan tiang-tiang yang tinggi, di mana dalam perdagangan sukar didapatkan persediaan kayu-kayu dengan ukuran yang diinginkan. Untuk itu perlu membuat sambungan-sambungan tiang, yang hal ini disebut dengan sambungan tegak lurus. Detail atap kayu dan juga baja. Struktur atap kayu. Rangka atap kayu sendiri merupakan rangka atap yang terbuat dari kayu. Dalam membangun rangka atap kayu, ada beberapa komponen pada atap yang perlu diketahui. Tujuannya agar rangka atap kayu bisa kuat dan tahan di berbagai kondisi. Adapun berbagai macam struktur atap kayu yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda adalah penopang rangka atap yang terbuat dari balok kayu berbentuk segitiga. Kuda-kuda berfungsi untuk menyangga rangka atap dan diletakkan di bagian bawah rangka. Selain penting pada konstruksi rangka atap, kuda-kuda juga bisa mempercantik tampilan rumah karena dapat menampilkan nuansa etnik tradisional. Adapun gording. Gording adalah balok kayu yang terletak di atas kuda-kuda.
Gording mempunyai fungsi untuk menyangga dan penghubung antar kuda-kuda. Adapun kasau merupakan balok kayu yang diletakkan melintang di atas gording. Fungsinya adalah membuat atap jadi berlebih dan ukurannya bisa diatur sesuai keinginan. Reng adalah kayu yang melintang yang ditaruh di atas kasau. Fungsi reng untuk mengait dan menahan penutup atap. Dengan adanya reng, genting jadi lebih mudah dan disusun teratur dan rapi. Adapun reng balok adalah balok yang diletakkan pada bagian puncak dinding dan mempunyai fungsi untuk menahan dan menjaga kuda-kuda agar tetap kokoh. Lisplank tirisan merupakan papan tegak yang dipasang pada bagian bawah kasau. Konstruksi ini berfungsi sebagai pengikat ujung kasau supaya susunannya tidak berubah. Lisplank ujung gavel. Lisplank tirisan. Selain lisplank tirisan, ada pula yang bernama lisplank ujung gavel. Seperti namanya, lisplank ujung gavel diletakkan pada sepanjang ujung gavel. Fungsinya untuk melindungi gording dan reng dari air hujan dan sinar matahari. Adapun pelapis atap. Pelapis atap merupakan bagian atap yang berada di atas kasau. Umumnya pelapis atas ini lapisan yang kedap air dan terbuat dari seng plastik atau plat semen terserat. Tujuannya untuk mencegah air hujan masuk ke dalam rumah. Adapun penutup atap. Penutup atap adalah komponen yang berada paling atas pada atap dan bersinggungan langsung dengan udara luar. Penutup atap memiliki fungsi menjaga paparan sinar matahari dan juga air hujan. Berikut ini dia detail struktur atap kayu yang telah saya gambar. Di sini merupakan ada kuda-kuda dan juga ada juga balok, reng balok, adapun genteng dan struktur lainnya. Selanjutnya yaitu struktur atap baja ringan. Kuda-kuda berfungsi sebagai material struktural yang mampu menahan berat sendiri, bobot atap atau penutup, serta beban hidup lainnya. Ada beberapa komponen penyusun kuda-kuda baja ringan, yaitu top chart berada di bagian atas kuda-kuda. Komponen ini fungsinya sebagai tempat diletakkannya reng. Adapun bottom chart, profil yang mengalami gaya ini terletak di bawah kuda-kuda dan biasanya menjadi tempat platform serta penggantungannya. Adapun web sebagai penghubung top dan bottom chart, fungsi utama profil ini adalah memperkuat kuda-kuda penopang beban dengan baik. Adapun murplat atau toplet, komponen ini digunakan sebagai dudukan kuda-kuda untuk membentuk atap serta membuat sistem kuda-kuda baja ringan menjadi satu kesatuan yang kuat. Berikut ini adalah gambar saya yang telah saya buat, yaitu struktur atap baja ringan, di mana strukturnya yaitu ada kuda-kuda dan juga bawah struktur tangga kayu dan juga beton. Dena yang dipakai untuk menerapkan konstruksi tangga yaitu dena yang telah ditentukan oleh dosen saya. Luas dena di samping yaitu 15 x 10 meter, di mana dena itu memiliki kamar tidur 4 buah yang luas masing-masing kamarnya yaitu 4,15 x 3 meter, serta memiliki 4 WC atau kamar mandi yang luasnya 1,85 x 3 meter, dan tidak lupa juga disertai dengan ruang keluarga, dapur, ruang tamu, ruang santai, teras, dan juga taman. Pada dena tersebut akan ditambahkan konstruksi tangga untuk menyambungkan antara lantai 1 dan juga lantai 2. Dan saya menggunakan tangga yaitu berada tepat di ruang tamu, samping ruang tamu, dan juga naik ke lantai 2 bertemu dengan ruang santai. Dan adapun struktur tangga kayu, sama seperti konstruksi tangga pada umumnya, struktur tangga kayu juga terdiri dari beberapa elemen, yaitu anak tangga vertikal atau riser, sebagai pijakan tangga horizontal atau thread, ibu tangga yang menjepit anak tangga atau string,
pegangan tangga atau handrail, pagar tangga atau baluster, dan kolom utama atau newel. Masing-masing elemen akan saling menopang satu sama lain sehingga secara utuh tangga bisa kuat dalam menjalankan fungsinya. Konstruksi tangga yang dibuat pada tangga di samping berjenis tangga L dengan kemiringan 45 derajat dan jumlah anak tangga 13 dan tinggi masing-masing anak tangga yaitu 25 cm dan juga lebar tangganya yaitu 1 meter. Di sini saya memakai skala 1:25 di mana jarak antara lantai 1 dan juga lantai 2 yaitu 4 meter. Sedangkan adapun 3 bagian pas dengan pembelokan tangga yaitu berukuran 52,2 cm, 43,8 cm, 43,8 cm dan juga 52,2 cm. Tangga ini bisa jadi referensi untuk membuat suatu tangga atau menyambungkan dari lantai 1 dan lantai 2 yaitu tangga L. Selanjutnya yaitu konstruksi tangga beton. Pada akhir-akhir ini tangga beton banyak digunakan terutama untuk gedung sekolah, kantor, gedung pertemuan dan gedung-gedung lainnya yang tangganya sering dilalui serombongan orang banyak. Di samping itu, tangga beton dapat dibentuk sesuka hati menurut selera perencana. Tangga beton umumnya dibuat dari beton yang bertulang dengan penulangan yang diperhitungkan berdasarkan dan pembebanan yang bekerja di atasnya, serta mutu baja dan beton yang digunakan. Oleh karena itu, semua dasar hitungan dengan ketentuan yang ada dan tercantum pada PBI 1955 dan PBI 1971. Pada gambar, tangga beton di samping memiliki tinggi 25 cm dan kemiringan 45 derajat. Jumlah anak tangganya yaitu 11 serta memiliki lebar 1 meter. Dalam konstruksi tangga ini memiliki pengait atau pegangan pada pinggir tangga yang terbuat dari besi baja. Adapun jarak antara lantai 1 dan lantai 2 menggunakan tangga yaitu 4 meter dan tinggi dari tangga ini yaitu 25 cm. Saya menggunakan skala 1:25. Konstruksi sambungan lantai antara lantai 1 dan juga lantai 2. Jadi di sini adalah tugas terakhir di mana saya ditugaskan untuk membuat satu denah rumah dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh modul tersebut, di mana saya harus membuat denah lengkap dengan lantai 1 dan juga lantai 2 serta tangga serta dilengkapi dengan tangga untuk menyambungkan lantai-lantai tersebut. Jadi di sini saya menggunakan tangga L juga bisa, U juga bisa, karena di sini saya memulainya dari musola. Jadi dan naik ke atas lantai 2 bertemu dengan ruang santai. Tangga yang diletakkan pada denah di samping berada pada musola dan naik ke lantai 2 pada ruang santai. Oke, baik, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.